Baik, Bapak Ibu, acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Nurma, MC dalam kegiatan workshop hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dalam virtual workshop PRTG Monitoring untuk Data Center. Pastikan audio Anda dalam posisi mute. Untuk recording workshop hari ini akan kami kirimkan via email ke para partisipan. Jika ada pertanyaan, dapat disampaikan dalam kolom chat dan nanti akan kita bahas dalam sesi Q&A. Dapatkan door prize voucher OPPO senilai Rp100.000 untuk 3 orang terpilih. Saya berikan kesempatan pertama kepada Bapak Pangki Christian selaku Direktur PT 521 Teknologi Indonesia untuk menyapa kita semua. Silakan Pak Pangki. Selamat siang rekan-rekan semua. Terima kasih untuk kehadirannya dalam kegiatan webinar kita pada kali ini. Pada kesempatan siang kali ini kita akan membahas tentang PRTG monitoring untuk data center. Nah, dari pengalaman perusahaan kami, PRTG sendiri banyak digunakan di lingkungan data center. Selain untuk memonitoring perangkat aktif, tetapi juga digunakan untuk memonitoring perangkat fasilitas data center. Nah, untuk bisa mendapatkan ini tentu memang diperlukan perangkat tambahan, yaitu seperti Environment Monitoring System atau IMS. Nah, nanti detailnya akan disampaikan oleh Mas Roni. Jadi silakan apabila ada nanti pertanyaan terkait dengan bagaimana implementasi PRTG di lingkungan data center, silakan sampaikan pertanyaannya di kolom chat. Dan jangan lupa juga rekan-rekan seharusnya sudah mendapat link download untuk bisa mendownload trial produk PRTG dan digunakan secara free 100 sensor ya. Jadi sensor ini bisa digunakan untuk memonitor perangkat aktif ataupun fasilitas data center yang berbasis IP yang ada di data center rekan-rekan sekalian. Nah, semoga apa yang nanti disampaikan boleh bermanfaat untuk kita semua. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Nurma. Terima kasih. Terima kasih atas sambutannya, Pak Pangki. Berikutnya kita akan mendengarkan sharing presentasi company profile PT 521 yang akan disampaikan oleh Mbak Poppy Aurora. Silakan Mbak Poppy. Baik, terima kasih Mbak Nurma untuk kesempatannya. Selamat sore Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian. Izinkan saya Poppy Aurora menyampaikan sedikit tentang company profile kami ya. Baik, saya akan cerita sedikit mengenai background founder kami, di mana semenjak tahun 2005, para founder perusahaan kami telah terlibat dalam berbagai produk monitoring sistem. Dan semenjak tahun 2009, sudah menangani produk dari Tesla PRTG Network Monitoring. Dan akhirnya di tahun 2002 mendirikan perusahaan yaitu PT 521 Teknologi Indonesia. Ini kami menggunakan marketing strategi di mana dari segi harga kami sangat terbuka sehingga mudah dipahami oleh customer maupun partner. Kemudian fokus kami di sini adalah melakukan promosi di mana talenta itu menjadi fokus utama kami agar semakin banyak orang dapat menggunakan produk PRTG. Dan ini adalah tim kami selaku direktur, ada Pak Pangki Christian, dan saya sendiri sebagai account partnership, dan ada Mas Tony sebagai tim support kami. Dalam melakukan kegiatan kami itu melakukan banyak edukasi. Supaya tujuan kami agar banyak partner yang terlibat dan mendapat keuntungan. Dan di sini kami membantu dalam proses order,
sorry, bentar. Dan di sini kami akan melakukan membantu dalam proses order license dalam hitungan jam. Dan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian dapat juga menghubungi kami di nomor 021 5290529 dan di email resmi kami di partner@521indonesia.com. Dan bisa juga mengunjungi website resmi kami untuk kegiatan-kegiatan lainnya di www.521indonesia.com. Dan sosial media kami di @521indonesia.com. Baik, saya kembalikan ke Mbak Nurma. Silakan Mbak Nurma. Oke, terima kasih Mbak Popi atas presentasi company profile-nya. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi mengenai PRTG monitoring untuk data center yang akan disampaikan oleh Mas Ahmad Sahroni selaku PRTG expert dari PT 521 Teknologi Indonesia. Silakan Mas Roni. Terima kasih atas waktunya Mbak Nurma, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir ya di acara hari ini di event PRTG Monitor in Data Center ya. Jadi ini lebih fokus untuk ke data center. Oke, kita masuk ke agendanya. Jadi di sini ada 4 poin ya yang nanti kita bahas bersama. Pertama yaitu PRTG Overview, PRTG Fitur, PRTG Monitor Data Center. Jadi dia PRTG ini bisa memonitoring apa saja, perangkat-perangkat apa saja yang bisa dimonitoring oleh PRTG. Nah, setelahnya kita akan menganalisis device-device yang sudah kita daftarkan untuk dimonitoring oleh PRTG. Jadi analisanya itu kayak gimana ya, kurang lebih gambarannya seperti itu. Oke, kita langsung masuk aja di session PRTG Overview. Yang pertama yaitu PRTG Overview ya. Nah, ini PRTG ini adalah kepanjangan dari Passler Router Traffic Grabber. Nah, dia ini made in Jerman ya. Jadi nama company-nya yaitu Passler AG. Nah, ini adalah aplikasi berbasis Windows ya. Nah, ini untuk memonitoring semua device ya yang terkoneksi dengan network berdasarkan sensor. Jadi acuannya itu sensor. Nah, dengan menggunakan protokol ping, SNMP, WMI, dan lain sebagainya. Nah, ini dapat memonitoring perangkat ya, device, terus dapat memonitoring sistem, aplikasi, traffic, flow, dan lain sebagainya, dan tidak membutuhkan plugin tambahan. Nah, selanjutnya kita masuk ke identical to the sensor. Jadi sensor ini adalah memonitoring satu aspek ya dari device. Di dalamnya memiliki beberapa channel. Nah, contoh yang ada di gambar ini ya kita menggunakan server developer ya Windows gitu ya. Nah, terus di sini ada sensor. Sensornya itu ada ping, ada uptime, ada CPU load, memory, disk free, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sensor. Nah, di bawahnya ada channel. Channel ini adalah value-value yang direcord oleh sisi atau template-nya si sensor. Jadi ada sensor dan juga ada channel. Channel ini adalah isinya ya, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke produk. Jadi produk PRTG itu ada 3 ya. Yang pertama adalah PRTG Network Monitor. Yang kedua adalah PRTG Enterprise Monitor. Yang ketiga adalah PRTG Host Monitor. Untuk PRTG Network Monitor, nah ini untuk skala kecil menengah ya. Kecil sampai menengah. Nah, untuk PRTG Network Monitor ini dia menggunakan on-premise ya. On-prem, terus dia membutuhkan server ya. Nah, jadi harus investasi PRTG Core yaitu berupa server, dan model lisensinya yaitu perpetual licensing. Untuk selanjutnya ada PRTG Enterprise Monitor. Nah, ini untuk skala menengah sampai large ya, sampai besar ya. Nah, ini modelnya on-prem dan dia membutuhkan server ya untuk core, jadi harus invest server untuk core-nya. Model lisensinya yaitu subscription. Selanjutnya ada PRTG Host Monitor. Nah, ini untuk yang cloud ya. Jadi modelnya on cloud, dia tidak membutuhkan server ya. Jadi kita tidak perlu investasi server untuk core-nya.
pola lisensinya yaitu dia menggunakan subscription lisensi. Selanjutnya kita masuk ke lisensi sensor. Nah, untuk lisensi PRTG ya. Pertama di awal atau fresh instalasi kita ditawarkan dengan PRTG free trial. Ini unlimited sensor selama 30 hari ya. Jadi kita selama 30 hari itu kita bisa gunakan sensor semau kita ya. Mau berapa banyak pun nggak ada masalah. Selanjutnya ada PRTG free version. Nah, ini setelah dari 30 hari ini udah selesai, maka si PRTG secara custom ya atau secara langsung dia akan mempause sensor-sensor yang melebihi dari kapasitas 100 ini. Terus selanjutnya untuk yang berbayar ada yang namanya PRTG 500 sensor. Nah, ini untuk yang 500 sensor ya. Terus ada juga yang 1000 ya kalau mau up kembali ke 2500, up kembali ke 5000 dan up sampai XL1. Nah, untuk XL1 ini informasinya yaitu unlimited sensor. Cuma ada batas amannya yaitu di angka 10.000 sensor. Selanjutnya ada PRTG Enterprise. Nah, kalau PRTG Enterprise ini installasinya minimal di 20.000 sensor ya, seperti itu. Nah, untuk fitur di PRTG semuanya itu open kecuali sensornya ya. Jadi bisa menyesuaikan ya. Katakanlah kayak yang free atau yang lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita masuk ke PRTG teknologi. Nah, untuk teknologinya, PRTG ini menggunakan SNMP All Version. Baik itu versi 1, versi 2, maupun versi 3. Ada Flow teknologi. Kalau Flow ini dia menggunakan NetFlow, JFlow, SFlow, ataupun IPFIX. Ada juga SSH, ya. Ada WMI, ada Ping, dan juga ada SQL. Nah, jika ingin menggunakan script, kita bisa pakai Python, Execute, DLL, PowerShell, dan lain sebagainya. Dari teknologi ini, PRTG itu mampu ya memonitoring performa database, network, apps, cloud, service, dan juga hardware. Nah, ini untuk yang teknologi dari PRTG. Selanjutnya kita masuk arsitekturnya. Arsitektur PRTG itu ada 2 service atau server yang berjalan. Yang pertama disebut core server service ya atau core server. Yang kedua disebut probe server atau probe server service. Untuk core ini adalah bagian utama ya dari PRTG yang menjalankan fungsi daripada web server, data storage, report engine, notifikasi sistem, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk probe ini adalah bagian yang melakukan pooling atau yang melakukan monitoring ya secara real time. Ini juga dapat berupa local probe, remote probe, maupun cluster probe. Hasil dari pooling ya akan diteruskan ke sisi core server. Nah, secara gambar seperti ini ya arsitekturnya. Jadi ini adalah mesinnya ya. Di dalam mesin itu ada 2 service yaitu core sama probe. Nah, dia akan melakukan pooling direct ke devices. Ini untuk yang arsitektur local probe. Untuk arsitektur remote probe, nah remote probe ini sebenarnya perpanjangan dari local probe ya. Jadi probe-nya ini dipanjangin gitu ya. Terus device-nya pun terpisah. Jadi ini server kita sebut sebagai core dan local probe. Nah, kita juga install ya di perangkat baru namanya probe. Nah, kita harus sinkroniskan dulu ya dari probe ke core. Ini interkoneksi bisa menggunakan IP privat, IP tunnel maupun IP public ya. Nah, setelah udah tersinkronis, maka si probe ini bisa melakukan pooling di device manapun ya, seperti itu. Nah, ini cocok untuk teman-teman yang punya cabang banyak ya di lokasi yang berbeda seperti itu. Selanjutnya kita ada yang namanya arsitektur host probe. Nah, untuk yang host probe ini, jadi kita nggak perlu invest core-nya. Jadi kita tinggal sediakan probe-nya saja ya atau remote probe. Jadi remote probe ini dia akan direct langsung via IP public ke host-nya. Nah, setelah dia sinkronis, maka si probe ini bisa melakukan pooling di device-device yang ada di setnya si probe ini. Selanjutnya kita masuk arsitektur cluster probe. Nah, kalau untuk cluster probe ini adalah model file over ya atau kita bisa sebut sebagai HA. Nah, ini spesifikasi server antara si master dengan cluster ini harus sama ya. Dengan settingan juga yang harus sama. Jadi apa yang disetting di master disetting juga di cluster ya seperti itu.
Nah, setelah sudah, kita tinggal koneksikan ya, sinkroniskan antara master dengan cluster. Nah, untuk interkoneksi bisa menggunakan private IP, tunnel IP maupun public IP. Nah, pola kerjanya ya, dia akan melakukan sinkronis atau mirroring. Nah, ini disebut aktif-aktif. Jadi satu sisi disebutnya mirroring ya. Jadi master mirroring ke cluster, di satu sisi dia akan melakukan monitoring di devices yang sama. Nah, inilah yang disebut aktif-aktif. Ini adalah arsitektur cluster. Selanjutnya kita masuk ke fitur. Ada 6 poin ya. Flexible alerting, multiple user interface, cluster file open solution, map dan dashboard, dan distribute monitoring, dan in-depth reporting. Kita masuk ke bagian pertama, ada yang namanya flexible alerting. Nah, flexible alerting ini PRTG hadir ya. Lebih dari 10 teknologi bawaan seperti email, push, file play audio alarm, ada juga yang namanya trigger HTTP request ya, dan lain sebagainya. Cara kerjanya, jadi kalau ada sensor yang change status ya dari hijau ke kuning atau ke merah, maka pertama kali dia akan menghidupkan fitur alarm ya. Jadi nanti pasti ada yang namanya new alarm. Parsial dia akan melakukan trigger notifikasi. Jadi trigger notifikasi itu bisa lewat Telegram, bisa lewat email, dan kita bisa schedulekan ya. Maksudnya schedule itu dia akan trigger di waktu kapan, seperti itu. Nah, ini contohnya, ini untuk yang Telegram ya. Informasinya seperti ini kalau untuk Telegram, kalau ini yang untuk email. Jadi biasanya kita pola untuk trigger pertama kali itu kita akan triggerkan ke Telegram ya. Nah, setelah senggang beberapa waktu, katakanlah setelah 30 menit atau 1 jam, kok sensor ini masih belum up gitu ya, atau belum solve, maka dia akan melakukan eskalasi repeat ya. Jadi trigger notifikasi perulangan itu biasanya kita lempar ke email. Jadi langsung ke atasannya seperti itu. Nah, kalau ini dia threshold. Jadi nanti kalau seandainya ingin men-threshold sebuah bandwidth ataupun CPU load, memori dan disk, itu possible ya dilakukan. Nah, nanti kalau dia ambang batasnya udah tercapai, maka dia akan memberikan informasi alarm. Oke, selanjutnya kita masuk ke multiple user interface. Nah, jadi PRTG ini hanya bisa diinstal di Windows ya. Tetapi kita bisa akses di multi platform. Untuk platform pertama yaitu menggunakan web interface. Nah, kalau web interface ini interface utama ya untuk mengakses PRTG. Dia menggunakan web browser ya. Dan setelah kita mengakses lewat web browser, maka kita akan diberikan full konfigurasi ya. Baik itu devices-nya, sensornya, sistem administrasi, dan lain sebagainya. Jadi intinya, jika kita mengakses PRTG via web, maka kita bisa diberikan full konfigurasi ya, seperti itu. Jika kita menggunakan user administrator, maka ada tombol setup yang bisa kita config ya, seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke PRTG Desktop. Nah, kalau untuk PRTG Desktop ini, dia modelnya aplikasi ya, jadi kita harus download dan install dulu aplikasinya. Setelah itu kita tinggal masukkan URL PRTG kita, masukkan username dan password, maka kita sudah bisa akses PRTG. Sebenarnya ini diperuntukkan untuk teman-teman yang mempunyai lebih dari 1 core PRTG ya. Jadi nanti ini bisa kita gunakan sebagai konsol terpusat ya, seperti itu. Selanjutnya ada mobile apps. Nah, kalau untuk mobile apps ini jadi kita bisa install ya di Android maupun iOS. Setelah kita install, maka kita tinggal scan barcode ya lewat web browser. Jadi kita buka web browser ya, PRTG kita buka di web browser. Setelah sudah, kita tinggal masuk ke akun kita dan kita tinggal nyalakan QR-nya, maka dari HP udah bisa scan ya. Setelah scan, maka HP kita udah bisa connect ya, sudah bisa akses PRTG kita. Tapi di sini harus ada catatan bahwa URL-nya itu ya bisa diakses via publish atau minimal interkoneksinya bisa menggunakan VPN ya, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke cluster file oper. Nah, untuk cluster file oper, cara kerjanya ini high availability ya, HA dari PRTG. Jika si current masternya ini down secara device maupun network, maka tanggung jawab atau kinerjanya si current master akan diambil alih oleh si file oper node gitu ya. Nah, jika si current master ini up kembali ya, baik itu secara device maupun secara network aktif kembali,
Maka kerja yang tadinya diambil alih oleh si file open node akan dikembalikan kembali ke current master. Seperti itu pola kerjanya ya. Nah, di sini ada kekurangan ya secara teknik, secara teknikal karena dia modenya aktif-aktif. Jadi satu sisi dia akan melakukan mirroring dan satu sisi dia akan melakukan monitoring di devices yang sama gitu ya. Maka acuan estimasi ya sensor yang awalnya itu 1000 maka nanti akan dibagi dua seperti itu. Karena dia ada pola aktif-aktif ya. Jadi satu sisi dia mirroring, satu sisi dia monitoring di devices yang sama seperti itu. Selanjutnya ada map dan dashboard. Nah, ini yang menarik. Jadi kita bisa customize icon ya untuk pembuatan dashboardnya seperti itu. Nah, ini untuk dashboard yang sudah pernah kita implementasikan. Kalau yang di sini modelnya dia mini aplikasi ya. Jadi saat kita klik Pulau Jawa maka dia akan reload menunjukkan Pulau Jawa ya. Jadi saat kita klik Jakarta maka dia akan reload menunjukkan map Jakarta seperti itu. Kalau ini modelnya geomap, jadi di device itu kita harus masukkan ya alamat ataupun latitude dan longitude daripada device itu sendiri. Jadi nanti PRTG akan mengenerate ya location di geomapnya, nanti lokasinya di mana seperti itu. Mas Tony boleh nanya? Sessionnya nanti Pak ya. Oh nanti, oke baik. Oke, nah kalau ini dia modelnya top 10 ya, top 10. Jadi top 10 ini kita bisa langsung tahu ya secara langsung ping yang loss-nya berapa, yang tinggi berapa, atau CPU load atau traffic yang tinggi berapa. Nah itu kita bisa tahu secara langsung ya lewat dashboard. Nah kalau ini model polanya yaitu topologi ya. Jadi nanti bisa pilih yang sesuai yang diinginkan itu mau menggunakan model yang kayak gimana ya untuk dashboard. Selanjutnya kita masuk ke distribute monitoring. Nah, kalau distribute monitoring itu kita bisa sebut sebagai remote probe ya. Nah, dia merupakan perpanjangan dari local probe. Jadi probe-nya itu diperpanjang ya, ibaratnya seperti itu. Nah, dapat mengurangi beban load core server. Iya, pasti. Karena apa? Karena biasanya ya dalam satu server itu ada core sama probe ya, seperti itu. Nah, kalau probe-nya kita pisah, maka bebannya si PRTG Core ini nggak berat karena untuk poolingnya sudah di-handle di devices yang lain ya, seperti itu. Untuk interkoneksi dapat berupa private IP, tunnel IP, dan juga public IP. Jadi interkoneksi ini bisa privat, tunnel maupun public. Nah, gambarannya seperti ini ya, gambarannya. Jadi di sini itu ada head office ya. Jadi yang warna hijau ini adalah satu area tapi beda gedung ya, seperti itu. Satu area beda gedung. Ini ada head office dan ini ada cabang satu. Di sini interkoneksinya ya, cabang satu ngambil dari head office. Tapi di tengah-tengah ini ada firewall ya. Di tengah-tengah ini ada firewall. Nah, PRTG akan memonitoring ke cabang satu ya. Jadi core-nya ada di head office, maka head office di core di sini itu akan memonitoring langsung ya direct ke cabang satu. Karena di sini ada firewall ya. Ada firewall, maka nanti port yang akan dibuka kan banyak tuh. Ada SNMP, ada WMI itu lumayan panjang gitu ya, ada SSH dan lain sebagainya. Jadi intinya nanti di sini bakal dibuka port banyak. Nah, nanti kan namanya firewall kalau portnya dibuka banyak kan kurang secure ya, seperti itu. Maka direkomendasikan di cabang satu diinstal remote probe. Nah, kalau udah diinstal remote probe, maka yang akan diloloskan portnya itu hanya satu port, yaitu TCP 23560. Sebagai tunnel akses dari probe ke core gitu ya. Jadi kita hanya buka satu port, tapi kita bisa melakukan monitoring di banyak device di cabang satu ya. Jadi tumpuannya nanti menggunakan probe di situ. Jadi probe ini nanti akan melakukan pooling di device cabang satu. Hasil datanya atau datanya itu akan dilempar ya atau dikirim ke port TCP 23560 ya sebagai tunnel dari probe ke core seperti itu. Jadi lebih safety ya, lebih secure ya seperti itu. Nah, pola ini juga berlangsung atau berlaku juga di cabang 2. Cuman interkoneksinya beda. Kalau yang sini interkoneksinya dia menggunakan intranet ya atau privat katakanlah. Tapi kalau cabang 2 interkoneksinya menggunakan internet atau IP public. Jadi dari cabang 2 ini dia akan langsung nembak IP public di sini. Ini bisa kita NAT ya. Jadi nggak harus direct gitu ya. Jadi ini kita bisa NAT, kita bisa belokan gitu ya. Atau kita bisa port forwarding ya.
Nah, jadi intinya dari probe ini bisa terkoneksi atau tersinkronis dengan si core yang ada di head office ini. Maka kalau sudah terkoneksi, ya, probe yang ada di cabang 2 bisa memonitoring semua device yang ada di cabang 2. Di cabang 3 pun polanya sama dan di cloud juga sama ya. Kalau cloud nanti kita tinggal sediakan VM ya di cloud dan kita install remote probe, maka dari situ kita bisa mengakses atau memonitoring semua yang ada di cloud kita seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke in-depth reporting. Nah, kalau untuk in-depth reporting ini ya, outputnya itu ada PDF, HTML, XML, dan juga ada CSV. Nah, dia auto report ya, auto report. Jadi kita buatkan schedule-nya dulu ya. Sedangkan nanti dia akan mengenerate sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, ini adalah template yang harus kita set up ya sedari awal. Jadi kita harus buat dulu template-nya. Template-nya ada di sini. Jadi nanti kita tinggal pilih ya template mana yang akan nanti kita pakai. Nah, sudah kita harus jadwalkan dia itu auto report per hari, per minggu, ataupun per bulan ya. Jadi nanti kita tinggal tentukan waktunya. Setelah itu maka PRTG ya, setelah waktunya tiba, pertama kali ya cara kerjanya yaitu dia akan mengenerate, mengcompile semua informasi ya. Setelah dikompil, maka filenya itu pertama dia akan taruh di direktorinya sendiri. Selanjutnya dia akan trigger ke email yang sudah kita tentukan ya, seperti itu. Jadi dia reportnya itu menyesuaikan dengan template ya. Karena acuannya dia adalah sensor, maka untuk reportingnya pun sama, yaitu acuannya sensor juga ya, seperti itu. Selanjutnya, nah ini kita masuk ke pembahasannya ya, yaitu PRTG Monitor Data Center. Nah, kalau untuk data center ya sebenarnya ada beberapa poin. Yang pertama yaitu poinnya IT dan network infrastructure. Nah, untuk IT dan network infrastructure ini untuk hardware-nya ya. Nah, biasanya device yang digunakan ya ada UPS, ada network device, bisa itu switch, router, hub dan lain sebagainya. Ada server ya, baik itu blade maupun yang server rack mount, terus ada firewall, load balance, OVM dan lain sebagainya. Nah, device-device yang ada di data center, nah sebenarnya kita monitoring ya lewat WRTG ya, asalkan ada beberapa faktor yang nanti kita harus aktifkan ya, yaitu kredensialnya. Kredensial di device-device di data center kita harus aktifkan ya. Pertama yaitu ada ping atau ICMP. Yang kedua SNMP. Nah, SNMP ini paling simple. Jadi kita tinggal set up SNMP di devices itu, terus kita tinggal buat ya community-nya apa gitu. Dan kita tinggal loloskan dari sisi firewall ya. Kalau seandainya firewall-nya ini memang secure gitu ya. Terus ada WMI. WMI ini jika ingin menggunakan monitoring yang lebih deep ya untuk Windows. Ada SSH, ada Telnet, dan lain sebagainya. Nah, untuk kredensial ini kita harus open dulu ya dari sisi devices gitu ya. Untuk allow access-nya itu kita bisa arahkan ke IP server PRTG seperti itu. Nah, sedangkan yang dimonitoring ya biasanya ada ping yaitu availability-nya, terus performa, ada uptime, CPU, load, memory dan juga disk. Ada Windows ya, kalau Windows ini banyak nanti yang dimonitoring, terus ada Docker status, ada Citrix ya. Nah, kalau untuk Citrix ini, nah kita bisa monitoring server host-nya. Terus kita juga bisa monitoring virtual machine-nya gitu ya. Jadi host-nya kita bisa monitoring, VM-nya pun kita juga bisa monitoring. Terus ada lagi yang namanya SXI atau kita bisa sebut VM ya, VMware. Nah, untuk VMware ini kita bisa monitoring data store-nya. Terus kita juga bisa monitoring server host dan juga virtual. Marvi juga sama, kita bisa monitoring host-nya, kita juga bisa monitoring VM-nya, dan kita juga bisa monitoring store devices-nya. Nah, selanjutnya ada Linux. Nah, terus pod ini ya gitu TCP, UDP maupun custom ya kita bisa monitoring ya. Terus juga ada traffic flow. Nah, ini untuk kredensial yang harus di-open dan nantinya yang dimonitoring itu apa saja ya. Contohnya kita akan menggunakan di sini switch ya. Nah, kalau switch kredensialnya cukup kita aktifkan fitur SNMP ya. Jadi community string-nya apa kita tinggal masukkan.
Setelah sudah kita tinggal add ya devices switch-nya itu berapa, IP-nya ya. Setelah sudah kita tinggal auto discover ya, run auto discover. Maka kita bisa melihat ya sensor-sensor yang kita butuhkan itu apa. Nah, di sini contoh switch yaitu kita bisa mendapatkan ping ya, sensor ping, uptime, terus ini ada terang ya, terang ID 1, terang ID 2 gitu ya. Nah, di sini juga ada traffic ya, kita bisa tahu trafficnya berapa gitu ya. Terus ini VLAN-VLAN-nya kita juga bisa monitoring ya, seperti itu. Jadi ini untuk simple yang menggunakan switch ya, simple switch. Jadi yang perlu kita aktifkan atau kita setup kredensialnya yaitu kredensial SNMP. Nah, selanjutnya ada router. Nah, ini nekrotik di sini. Jadi kita tinggal setup SNMP-nya, SNMP versi 2, community string apa gitu ya. Nah, setelah sudah kita tinggal add device-device kita ya. Nah, kita bisa buatkan grup ya atau subgroup tertentu agar mudah untuk dinavigasi ya nantinya. Jadi ini grup apa, terus device-nya apa aja gitu kan. Nah, setelah sudah kita bisa lakukan run auto discover ya. Setelah melakukan run auto discover, maka sensor yang availability apa atau available di sana itu bisa masuk ya atau bisa di-trap oleh PRTG. Nah, nanti kalau setelah sudah muncul ya sensornya, nanti kita cek sensor apa aja yang sekiranya perlu dan sensor apa aja yang sekiranya nggak perlu gitu ya. Kalau sensornya nggak perlu, kita bisa delete sensor tersebut ya, seperti itu. Nah, di sini dari router ya NS1 ya sensor ping, uptime, CPU load, memory disk. Ini ada interface 1, interface 2, ada DNS dan ada IFIC. Dan untuk yang bridge NS1 juga ada ping, uptime, CPU load, memory dan lain sebagainya. Ini untuk lebih ke performa ya dan traffic. Jadi kita bisa lihat langsung ya. Ini secara real time. Jadi trafficnya itu di angka berapa kita bisa tahu. Nah, ini untuk yang router ya, contoh untuk router. Nah, kalau untuk access point ya, di sini kita menggunakan Unifi ya. Jadi kita setup dulu ya community string-nya, SNMP-nya. Setelah sudah kita tinggal masukkan kredensial di PRTG. Setelahnya kita tinggal masukkan IP daripada si Unifi-nya dan kita tinggal run auto discover. Nanti kalau ada sensornya keluar banyak, kita tinggal cek pilah sensor mana yang kepake dan sensor mana yang nggak kepake. Sensor yang nggak kepake jadi bisa meminimalis kapasitas jumlah sensor. Nah, di sini kita bisa lihat ya ada ping, ada uptime, ada CPU load, ada SNMP Linux mem, ada SNMP Linux load dan juga ini ada interface. Ini interface ya, interface interface card ya LAN dan ini interface WiFi ya. Jadi kita bisa tahu traffic di sini ada berapa. Seperti itu. Nah, ini untuk contoh yang menggunakan access point. Nah, selanjutnya ada virtual machine. Nah, kalau di sini kita menggunakan SXI ya, atau VMware. Nah, di sini kita tinggal setup kredensialnya ya. Kredensialnya username-nya apa, password-nya apa. Setelah sudah, kita tinggal, nah kalau ini kita harus add-nya secara manual, yaitu kita tinggal add ya, add sensor, dan di situ kita tinggal ketikkan VM. Nah, nanti dia akan ke view ya, sensor yang kita butuhkan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini ada sensor ping, HTTPS ya. Di sini juga ada data store free. Ya, free-nya ini sisa berapa ya data store-nya atau disk-nya. Terus ini ada grupnya ya, atau kita bisa sebut sebagai host performa. Nah, ini ada load-nya, di load 2,27%. Terus di sini VM-nya ya. Jadi VM-nya, kliennya itu OS-nya yang aktif ada berapa? Di sini ada 2, jadi ini aktif semua ya. Dan load-nya berapa ya, load CPU-nya di antara sekian di lainnya. Nah, jadi kita bisa tahu ya secara langsung bahwa VM kita itu kondisinya kayak gimana. Secara performa ya, seperti itu. Selanjutnya ada Windows. Nah, kalau untuk Windows ada 2 macam ya sebenarnya. Pertama yaitu ada kredensial dan juga ada SNMP. Nah, di sini kita menggunakan contoh WMI ya. Kredensial WMI dan juga ada SNMP. Di sini kita pakai contoh yang kredensial for WMI. Nah, yang bisa kita lihat ya di sini kita bisa monitoring ping-nya, uptime-nya, CPU load, memory. Ini ada physical, ada virtual, ada disk free.
ya, C, D, dan di ini juga ada disk I/O, rate-nya di angka berapa ya kapasitasnya. Terus ini ada traffic, ini juga ada HTTP ya. Nah, ini HTTP-nya kebuka apa enggak, mode desktop. Kita bisa ngerti ya. Jadi ini adalah contoh ya, sampel untuk memonitoring Windows. Jadi kita monitoring apanya? Performanya di sini ya. Nah, ini untuk yang sampel Windows. Nah, selanjutnya ada NetFlow. Nah, kalau untuk NetFlow ini adalah sebenarnya kita ingin melihat ya, lalu lintas traffic itu bagaimana. Jadi kita bisa tahu ya, SRC IP dari mana, terus dia kemana, lewat protokol apa, dan volume bandwidth yang diambilnya itu berapa. Nah, dari sini kita bisa tahu ya. Jadi kita set up dulu di router kita ya. Kita harus aktifkan dulu ya flow-nya. Flow-nya itu di flow versi 5 atau flow versi 9. Nah, nanti kita tinggal tentukan di sana. Setelah sudah kita tinggal aktifkan ya. Di sini portnya yang menerima itu di port berapa. Terus IP-nya pasti ke IP PRTG ya. Nah, setelah sudah, maka kita bisa lihat ya flow-nya seperti ini. Nah, ini adalah gambaran besarnya ya. Jadi saat kita nanti klik top telker, maka nanti kita bisa tahu ya IP-nya itu berapa saja. Kalau kita klik top connection, maka kita bisa tahu koneksi mana saja seperti itu. Kalau top protokol, kita juga bisa tahu ya protokolnya itu yang lagi banyak digunakan itu di mana ya, protokol apa seperti itu. Nah, ini untuk yang NetFlow. Nah, selanjutnya ada aplikasi dan services. Nah, untuk aplikasi dan service ya, biasanya di sini ya, yang bisa kita monitoring ya, PRTG ada web server ya. Nah, ini ada IIS, ada Apache, ada Nginx ya. Terus di sini untuk database ya, server SQL. Di sini ada MS SQL ya, versi 2005 sampai 2016. Ada Oracle, ada MySQL, dan juga ada Postgre. Nah, untuk database ini, PRTG bisa monitoring tapi nggak sampai dalam ya, nggak sampai deep banget gitu ya. Jadi ini monitoringnya hanya sebatas global ya, seperti itu. Terus juga ada server mile, di sini ada Exchange, ada IMAP, POP3, dan juga ada SMTP. Terus ada web aplikasi ya, situs web atau portal, app.vim, security, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk yang aplikasi dan services. Kredensial ya yang kita harus buka ya. Yang pertama ada SNMP, ada WMI, dan juga ada database ya. Nah, ini kredensial yang wajib kita buka ya. Nah, kita bisa monitoring ya. Di sini ada Windows IIS aplikasi, IIS aplikasi pool ya. Terus ada SNMP Windows Service, WMI Service, terus Apache ya. Terus ada WMI Exchange, IMAP, POP3, SMTP, RDP, LDAP, dan lain sebagainya. Ini untuk yang kredensial dan monitoring untuk yang apa itu namanya aplikasi dan juga services. Nah, contohnya kita menggunakan SNMP service Windows ya. Jadi kalau untuk SNMP service Windows, kita harus mengaktifkan fitur SNMP di Windows-nya ya. Kalau Windows Server kita buat rule baru ya, di situ ada. Nah, setelah itu kita tentukan community string-nya. Setelah sudah kita tinggal add ya. Di situ kita tinggal cari ya, kita klik SNMP dan kita ketikkan SNMP Service Windows. Nah, setelah kita add, nanti di situ ada service yang running mana, yang stop mana. Nah, nanti kita tinggal pilih, kita tinggal ketikkan service mana yang akan kita monitoring. Nah, di sini hanya menunjukkan ya statusnya dia aktif atau inaktif ya. Jadi kalau ini ada aplikasi, jadi ini statusnya dia aktif, atau statusnya inaktif. Nah, ini contohnya ini service Unifi ya. Unifi controllernya, terus ini ada service manage engine, ada AnyDesk, dan lain sebagainya. Dan di sini juga ada ya service PRTG Core, dan ini ada service PRTG Pro. Jadi kita hanya bisa tahu ya aktif atau enggak, servisnya aktif atau enggak ya, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke WMI Service Windows. Nah, WMI juga bisa ada dua cara ya untuk Windows untuk kita bisa monitoring servicesnya, yaitu menggunakan SNMP atau menggunakan Windows. Kalau Windows ini servisnya yaitu dia loadingnya berapa milisecond ya, loadingnya dari sisi lokalnya dia ya, itu berapa milisecond. Nah, di sini kita bisa lihat ya ada service Active Directory, terus ada AnyDesk, PRTG Core, Proof, dan juga ada UV Explore. Di sini juga untuk plugin DB ya. Nah, ini SQL,
Terus ini juga ada IIS ini juga aplikasi ya. Terus ini IIS default. Nah, ini untuk yang IIS PRTGSA plugin, ada app pullnet dan lain sebagainya. Nah, ini dia statusnya running ya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh ya yang menggunakan WMI server Windows service Windows. Jadi kita bisa tahu ya statusnya dia running apa enggak. Terus untuk dia loading time-nya berapa lama ya. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke Zoom ya. Ini Zoom service. Jadi Zoom service juga kita bisa monitoring ya statusnya dia operasional apa enggak. Nah, yang dibutuhkan ya kredensialnya hanya WMI daripada si Windows itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke database ya. Untuk sampel database-nya, kredensialnya kita harus aktifkan ya. Nah, dia login menggunakan SQL autentifikasi atau Windows gitu ya. Kalau Windows ya kita tinggal ketik Windows seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Kalau untuk database ini nggak terlalu deep, jadi hanya global ya. Di sini kita bisa lihat query eksekusi time-nya di angka berapa. Terus ada effective row, eksekusi time, ya, file sizing, terus free space, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh yang menggunakan database MS SQL. Nah, selanjutnya kita masuk ke data center environment atau kita bisa sebut sebagai EMS ya, Environmental Monitoring System. Nah, di sini yang dimonitoring biasanya apa? Nah, jadi kita balik lagi ke perangkatnya dulu ya. Perangkatnya itu support SNMP apa enggak ya? Nah, kalau sudah support ya, jadi kita tinggal masukkan aja ya. Kita buat dulu kredensialnya. Setelah sudah kita tinggal monitoring ya seperti itu. Nah, di sini yang di highlight yaitu ada power meter, ada AC voltage, access control ya, terus ada temperature and humidity, ada locator of weather, terus ada smoke detector, dry contact input dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya untuk yang di data center ya seperti itu. Nah, selanjutnya kredensial yang perlu kita setup yaitu ada SNMP dan juga ada MQTT. Ada dua cara ya. Ada dua cara ya kredensial untuk memonitoring sebuah EMS. Nah, yang dimonitoring apa aja yaitu SNMP. SNMP ini ada banyak ya. Ada SNMP library, ada tabel dan lain sebagainya. Nah, biasanya untuk yang EMS ini SNMP-nya biasanya versi 1 dan versi 3 ya, kurang lebih seperti itu. Tapi bisa dilihat ya produknya apa gitu ya. Nah, kalau ada versi 2 itu lebih enteng atau efisien. Jadi kita bisa terapkan yang versi 2. Di sini yang dimonitoring ada SNMP, SNMP Custom, SNMP Custom Advanced, terus ada Modbus R2 Custom, Modbus TCP Custom, ada MQTT Round Trip, ada MQTT Statistik, dan ada MQTT Subgrade Custom ya. Nah, ini untuk yang kredensial dan monitoring untuk EMS. Nah, di sini ada protokol dan monitoring yang kita aktifkan ya, SNMP kredensialnya. Jadi ini di Windows dan di EMS-nya kita juga harus aktifkan ya. Jadi kredensialnya apa? Nah, setelah sudah kita tinggal masukkan ya IP-nya berapa ya EMS-nya. Setelah sudah kita bisa melakukan run auto discover ya. Kalau emang nggak dapat run auto discover, maka kita tinggal masukkan OID-nya satu persatu ya. OID-nya. Jadi untuk OID suhu, OID-nya berapa? Kita tinggal masukkan custom sensor ya. OID ini suhu, OID ini humidity, OID ini untuk buka pintu ya. Kalau buka pintu 1 berarti kebuka, kalau 0 ketutup dan lain sebagainya. Terus di sini juga ada contoh ya. Ini ada son of PDU. Nah, ini kita bisa tahu voltasenya berapa ya, voltase current-nya berapa ampere ya, terus kWh ya, energy to die 22 kWh, dan powernya ada berapa, 244 kWh. Nah, biasanya data center di Indonesia ini nggak terlalu menggubris masalah power ya. Jadi power itu kayaknya jor-joran, dibiarkan begitu saja tanpa ada yang memonitoring load dari kapasitas di data center itu berapa ya. Jadi biasanya di panel-panel itu ya, kalau memang mau dipasang power meter itu biasanya dipasang di panel. Jadi dari situ kita bisa memonitoring ya, menganalitik consume di data center itu berapa gitu ya. Per hari berapa, jadi terus kita bisa estimate per minggunya berapa, terus per bulannya berapa. Nah, dari situ kita bisa tahu ya langkah selanjutnya apa yang akan kita kurangi seperti itu. Nah, ini untuk yang SNMP devices ya, untuk EMS.
Selanjutnya, nah ini untuk yang TCP Modbus. Jadi kita bisa tahu ya, memory available-nya, ya, operating system-nya dia on, terus voltasenya berapa. Nah ini untuk yang device-device semacam Arduino dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini untuk lebih ke IoT ya. Selanjutnya ada MQTT. Nah MQTT ini kita bisa lihat ya. Di sini kita harus setup MQTT broker. Jadi model polanya dia harus ada semacam jembatan ya dari device apa itu namanya, nah mungkin semacam IoT ya atau EMS, terus dia ke IP public ya MQTT broker disebutnya, terus baru ke device PRTG seperti itu ya. Nah, flow-nya seperti itu. Nah kita harus setup dulu username passwordnya apa, portnya berapa. Nah setelah sudah, nah kita tinggal bisa lihat ya yang kita dapat dari MQTT subscript itu apa aja. Nah di sini ada humidity ya, terus ada illuminance, terus ada pressure dan lain sebagainya. Nah ini untuk yang contoh MQTT subscript pasti. Oke, selanjutnya ya setelah kita add device yang sudah kita perlukan tadi gitu, saatnya kita akan menganalitik datanya. Nah, analitik data kita bisa masuk ke historical data ya. Historical data ini ada live data. Terus ada 2 hari ya. Jadi ini historical 2 hari. Ada historical 30 hari, historical 1 tahun, dan historical data ini untuk custom ya, custom tanggalnya seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke live data ya, grafik. Nah, ini untuk yang live data grafik. Ini live data kita bisa tahu. Nah, ini contohnya kita menggunakan VM ya, VM yang operating systemnya. Nah, di sini kita bisa tahu ya, downtime-nya berapa, data store totalnya, CPU ready persennya, disk rate-nya berapa, network-nya berapa. Nah, dari sini kita bisa tahu ya, dari lihat warnanya. Nah, ini kalau kita bisa baca grafik ya, kita bisa tahu ya. Kalau yang memang nggak bisa baca grafik, maka PRTG sudah menyediakan pola tabelnya. Nah, ini untuk pola tabelnya. Jadi dari sini tuh atasnya ya, ini summary-nya atau grafik, di bawahnya itu ada tabel. Nah, kalau tabel kita bisa baca ya secara langsung CPU usage-nya itu consume berapa di tanggal dan time sekian. Disk rate-nya berapa. Nah, setelah itu ini ada lagi. Nah, ini ada pooling-nya berapa, intervalnya berapa lama, kita bisa tahu ya dari sini. Nah, ini untuk yang tabel. Jadi kita bisa lihat langsung berapa konsumnya, value-nya berapa. Kalau ingin keren menggunakan grafik, kalau ingin detail menggunakan tabel. Nah, ini untuk yang live data. Ini untuk yang per 2 hari. Nah, kalau untuk per 2 hari, grafiknya seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini untuk CPU ready-nya warna oranye. Nah, ini dia. Jadi angka 70 ya. Seperti itu. Nah, kalau ingin melihat secara langsung tabelnya, kita bisa lihat tabelnya. Jadi konsum atau value dari grafik tersebut itu kayak gimana. Nah, ini untuk yang per 2 hari. Selanjutnya untuk yang per 30 hari ya. Per 30 hari kita bisa tahu ya. Grafiknya seperti ini. Jadi ini masih kosong ya, belum termonitoring. Nah, polanya kayak gini ya grafiknya. Karena dia lebih panjang waktunya, maka grafiknya lebih pendek. Nah, selanjutnya ini untuk yang berdasarkan tabel ya. Jadi 0, sekian persen. Kenapa? Karena biasanya untuk kalkulasi per bulan itu harus full dulu datanya, baru dapat value yang lebih signifikan atau value yang lebih mendekati sempurna ya seperti itu. Nah, ini untuk yang tabel di 30 hari. Nah, kalau untuk yang 1 tahun seperti ini grafiknya. Jadi dia lebih pendek gitu ya. Nah, ini secara grafik. Nah, kalau secara tabel seperti ini. Nah, ini untuk yang historical atau kita bisa analitik ya dari historical data dari PRTG. Nah, selanjutnya kita masuk ke historical data. Nah, ini untuk yang customize. Customize ya. Jadi kita bisa tentukan nih tanggalnya, start-nya di tanggal berapa. Terus kita bisa juga customize time-nya. Di waktunya, jamnya berapa, menitnya berapa. Jadi start-nya kita tentuin dulu, end-nya juga kita tentuin, setelah itu kita tinggal start. Nah, ada HTML, terus ada CSV, dan juga ada XML. Nah, kita bisa tentukan dari sini. Nah, untuk interval kita juga bisa perpendek dan kita juga bisa perpanjang ya, sesuai kebutuhan.
Nah, ini untuk yang historical data. Jadi historical data itu untuk customize kita bisa melihat data ya, dari PRTG yang sudah direcord. Gitu ya. Sekali lagi untuk historical itu ada 4. Pertama yaitu live data 2 hari, 30 hari, dan juga ada setahun. Ini untuk yang live data ada grafik tabel ya. Terus untuk 2 hari juga sama, di atas grafik, di bawahnya tabel. Untuk yang 30 hari juga sama, ada grafik dan tabel. Untuk 1 tahun juga sama ya, di atas grafik, di bawahnya tabel. Dan untuk yang historical data ini untuk yang customize ya. Jadi dari startnya tanggal berapa, jam berapa, sampainya tanggal berapa, dan jam berapa. Oke, saya kira cukup Mbak Nurma, kita tinggal session tanya jawab ya. Saya kembalikan ke Mbak Nurma, silakan Mbak Nurma. Oke, terima kasih Mas Roni atas presentasinya. Kita akan masuk ke dalam sesi Q&A. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Bentar, Mas. Pertanyaan pertama dari Pak Johan. Ada 2 pertanyaan, Mas. Yang pertama, untuk latency grab apa bisa tampil di PRTG? Kalau bisa, caranya bagaimana? Lisensi grab. Ya, latency, Mas. Latensi itu availability ya. Kalau nggak salah latensi. Availability ya. Oke, mungkin latensi sebentar. Saya cek dulu latensi itu apa ya. Latensi lebih ke availability ya. Waktu tempuh, Pak, maksudnya latensi. Oh, waktu tempuh ya. Jadi waktu di ping itu kan ada kalkulasi di akhir tuh loh, Pak. Saya ping strip N10, dia kan latensinya berapa persen. Nah, Gitu bisa ya. digambar di grafik nggak, Pak, di PRTG-nya, Pak? Kalau di grafik dia hanya ada beberapa channel. Jadi gini Pak, pola grafik itu menyesuaikan dengan jumlah channel ya. Jadi channelnya itu ada berapa gitu ya. Maka dia akan menyesuaikan di grafiknya. Nah, biasanya kan ada ping ada downtime, ping time, terus ada paket loss dan lain sebagainya. Nah, jadi kemungkinan nggak bisa Pak kalau untuk latensi ini. Seperti itu. Belum support berarti ya, Pak. Apa nanti kedepannya ada fitur untuk latensi, Pak? Oke, kalau untuk ping sebentar latensi ini yang sudah available itu ya hanya 4 channel sih ya. Yang sudah tersedia itu hanya 4 channel. Tapi kalau mau seandainya di custom juga agak susah. Customize-nya itu acuannya kayak gimana? Karena dia adalah sensor yang ibaratnya kayak ICMP kan sangat-sangat standar gitu ya. Dan itu karena udah bawaan ya, built-in dari PRTG-nya, maka kalau kita mau pola juga belum ketemu ya Pak ya. Jadi mungkin perlu explore kalau mau dioprek, tapi kayaknya udah enggak. Sekarang itu sensornya udah baku sih Pak, seperti itu sih Pak. Iya, Pak, baik Pak. Selama ini kan kita mungkin paket loss, kita selama ini pakai smoke ping, Pak, RRD tools itu loh, Pak. Nah, cuma dia kendalanya kan ini bukan RDBMS, jadi datanya masih plain, nggak bisa masuk SQL, Pak. Nah, mungkin kalau di PRTG ini kan ada SQL-nya ya. Oh enggak ada Pak. PRTG itu TXT yang di encrypt. Jadi dia raw data. Kalau mau akses atau mengcompile data dari PRTG menggunakan API, Pak. Oke. Makasih, Pak. Iya. Ya, Mbak Nurma, silakan lanjut. Oke, Mas. Masih lanjut dari pertanyaan Pak Johan nih, Mas. Mohon info apakah ada link untuk versi .OVA untuk trialnya? Oh, PRTG execute, Pak. Mohon maaf. Jadi dia hanya bisa di-install di Windows. Seperti itu. Kalau untuk linknya, Bapak masuk ke Google aja, ketik PRTG gitu ya. Nanti di situ sudah ada PRTG free trial, seperti itu. Baik, Pak Roni, terima kasih. Sama-sama, Pak. Oke, Mas, kita lanjut ke pertanyaan Pak Panji Danang. Selamat siang, Mas Roni. Perkenalkan saya Panji. Saya ingin bertanya bagaimana nanti cara menarik report secara manual dan otomatis dan agar hasil reportnya mudah dibaca.
Oke, untuk pertama kali kita harus terapkan template-nya ya Mas. Template-nya itu mau pola template yang dia grafik, bawahnya tabel, atau dia hanya just ini ya, just list ya. Kalau list itu hanya sensor ini rata-ratanya berapa. Nah itu juga ada grafiknya juga hanya just apa itu value-nya saja seperti itu. Jadi pertama kita harus atur dulu template-nya yang mempermudah yang bisa dibaca itu yang mana gitu dulu. Nah, kedua, kalau sudah kita tentukan template-nya, kita tinggal masuk ya. Masuk ke mana itu namanya? Di schedule. Di schedule itu kita bisa terapkan ini mau dia auto generate per 1 hari, per 1 minggu maupun per 1 bulan gitu. Terus kita tentukan juga email yang nanti menerima siapa. Nah, setelah udah kita tinggal save. Udah di save, kita tinggal run now ya. Di run now itu kita bisa lihat secara langsung itu untuk melakukan report secara manual. Jadi kita buka dulu reportnya, tentukan dulu report yang mana, setelah sudah kita tinggal run aja gitu ya. Nah itu untuk yang report. Atau kalau seandainya masih nggak bisa ya untuk merunau, kalau runau itu historical data ya, sorry. Nah, kalau untuk report, jadi nanti kita tinggal pendekin aja waktunya Mas. Kalau untuk report secara langsung kita tinggal tentukan aja pendekin waktunya. Jadi katakanlah ini jam 2 14.56 ya. Jadi nanti di jam 3 jam 15 ya. Kita set up di reportnya, nanti dia akan mengenerate seperti itu. Nah, saya kira Boleh, itu. boleh Silakan. tolong dicontohkan, Pak. Contohkan. Nah, ini report ya. Sebentar, ini agak lama. Nah, ini report. Oke. Jadi katakanlah mau apa nih? Nah, ini next run ya. Jadi udah ada ya. Jadi tentukan dulu template-nya. Template-nya kita tentukan. Di sini template-nya ada grafik, terus tabel ya, terus ada tabel doang atau tabel only. Terus ada grafik doang ya, grafik only, terus di sini ada list. Nanti yang permudah mana? Nanti tinggal dicek aja satu-satu. Gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan yang list of a sensor with grafik ya. Nah, setelah udah di sini kita tinggal tentukan juga format patch-nya atau apa itu namanya kertasnya. Kalau mau letter boleh, legal boleh, bebas. Nah, terus di sini ada include sensor. Ini biasanya untuk yang groupingnya, grup atau subgroup. Nah, itu untuk yang sensornya. Jadi kita tinggal tentukan ya, ini grupnya apa, tag-nya, grup tag-nya apa. Terus ini ada tag untuk sensornya. Setelah sudah, kita tinggal tentukan dia generate-nya per berapa lama ya di report schedule ini. Ini untuk yang per jam, ini untuk yang per hari, per minggu, dan per bulan. Setelah udah, ini kita handling reportnya. Jadi pertama dia akan nyaruh di storage atau di direktorinya dia sendiri dan akan mengirim ke email. Nah, untuk send to email itu kita bisa ketik di sini ya. Di sini ada informasinya, jadi kita bisa langsung lihat manualnya ya. Jika kita kesusahan untuk men-set up ya di report. Nah, ini bisa langsung ke email atau bisa langsung ke user account-nya masing-masing atau ke grupnya. Nah, setelah udah kita tinggal save. Nah, sebenarnya di report ini ada runnow ya. Jadi kita bisa runnow langsung kayaknya. Nah, ini ada runnow. Nah, kita bisa tentukan ya dari jam berapa. Dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Oke. Ya, setelah udah kita tinggal run report. Hasilnya ini ya, XML. Seperti ini. Nah, kalau seandainya apa itu untuk membuat auto ya kita set up-nya dari sini. Di sini ya, schedule report.
Nah, kalau untuk langsung eksekusinya yaitu di rundown. Kita tentukan tanggalnya, kita tinggal run report. Nah, di sini juga kita bisa langsung direct ke email ya. Emailnya siapa. Jadi ini akan generate ya, setelah selesai mengenerate dia akan trigger. Nah, hasilnya kayak gini. Jadi nanti dicoba aja satu-satu ya, polanya kayak gimana, yang lebih srek yang mana gitu aja. Saya kira itu ya, Mas. Oke, terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Aman. Oke, Mbak Nurma bisa Ya. lanjut. Lanjut Mas Roni ke pertanyaan Pak Moga Purnama. Bagaimana cara membuat map designer di PRTG untuk memonitoring supaya jadi lebih terstruktur dan rapi? Jadi terstruktur dan rapi. Ya, map desainnya Mas. Oke, kalau untuk membuat map desain, diusahakan Bapak itu mau pola kayak gimana gitu. Mau pola dia mini aplikasi ya, atau mau pola dia topologi, atau mau bagaimana. Nah, itu ditentukan dulu. Atau memang mau polanya itu dibuatnya terpisah-pisah ya mapnya. Nanti kita bisa buat atau jalanin namanya rotary map. Jadi rotary map itu dari map 1, terus jalan map 2, jalan map 3, slide-nya itu apa itu view-nya secara bergantian seperti itu. Nah, nanti balik lagi ke Bapak mau polanya kayak gimana. Ditentukan dulu flow-nya. Kalau mau menggunakan mini aplikasi ya, jadi kita tentukan dulu main dashboard-nya apa gitu ya. Jadi dibuat besar-besar dulu nih grup-grupnya, terus saat diklik ya objeknya dia akan reload masuk ke lebih detail. Klik lagi masuk ke lebih detail seperti itu. Nah, itu untuk yang map yang mini aplikasi ya. Tapi kalau seandainya menggunakan topologi gitu ya, topologi ini harus dipisah berdasarkan grup. Jadi balik lagi, kapasitas untuk pixel map desainernya ini cukup nggak buat icon-iconnya nanti. Seperti itu. Itu untuk yang apa itu namanya pola topologi. Nah, kalau untuk pola yang apa itu namanya dia jalan sendiri ya, running auto, jadi nanti dibuatkan satu per satu ya. Map untuk set A mungkin ya seperti itu, set B, set C dan lain sebagainya. Nah, nanti setelah sudah dibuat semuanya, kita tinggal apa itu namanya meroteri ya. Jadi kita tinggal meroteri maps tersebut. Jadi dia nanti akan run secara otomatis gitu. Tapi sekali lagi kalau untuk map di PRTG ya, yang monitoring PRTG. Jadi atas itu PRTG. Itu yang benar ya. Tapi kalau seandainya ingin menyesuaikan dengan struktur topologi di network, ya nggak masalah. Tapi intinya sebenarnya yang monitoring kan PRTG. Jadi atasnya harus PRTG dulu, baru kemana-mana seperti itu. Di sini ada gambaran, Pak. Oke, kalau gitu lanjut, Ma. Oke Mas, kita lanjut ke pertanyaan bentar Mas. Pak Hani Triyunianto. Ada 2 pertanyaan nih Mas. Yang pertama, untuk PRTG, apakah menggunakan agent yang diinstal ke tiap server atau hanya berdasarkan service SSH, ping, dan lain-lain, di mana tidak perlu agent? Yang pertama. Oke. Jawab dulu ya. PRTG nggak perlu install agent, Pak. Jadi Bapak hanya mengaktifkan protokol mana yang mau dibuat acuan monitoring. Jadi ada protokol SNMP, ya ini buat Windows, ada acuan WMI. Jadi nanti Bapak tinggal aktifin yang mana. Kalau mau lebih deep, itu ada WMI. Lebih deep maksudnya itu monitoring yang dimonitor banyak. Nah itu, Mbak Nurma. Yang kedua? Yang kedua, bentar Mas. Untuk server PRTG itu, apakah berupa mesin server dedicated atau dapat diinstal ke server virtual? Oke, kalau untuk PRTG sebenarnya kalau dia XL1 yang 10.000 sensor ya kapasitasnya, itu sebenarnya direkomendasikan dedicated server. Tapi kalau di bawah 10.000 pakai VM nggak masalah, Pak. Tapi dengan catatan CPU-nya dia harus dedicated CPU ya, resource. Jadi pure CPU, nggak CPU share. Di sini ada ini ya, paham ya. Jadi untuk CPU dan memorinya yang dibuat di VM itu harus dedicated. Walaupun dia virtual, tapi CPU dan memorinya harus dedicated atau nggak di share ya.
secara resource seperti itu. Nah, untuk disknya nanti tinggal menyesuaikan, networknya menyesuaikan. Saya kira itu, Mbak Nurma. Oke, Mas Roni, kita lanjut ke pertanyaan Pak Michael Tanani, Mas. Yang pertama, apakah dapat dimonitor dengan sensor flow, net flow, IP peak, S flow, J flow di PRTG? Bisa. Gimana? Bisa diulang? Apakah dapat dimonitoring dengan sensor flow, net flow, IP peak, S flow, J flow di PRTG? Pertanyaannya kurang lengkap deh. Jadi gini, kalau untuk memonitoring flow, ya flow itu sebenarnya ada di router ya atau switch. Jadi aktifkan dulu fiturnya. Terus dia outputnya dari switch itu di port berapa, tentukan dulu portnya. Setelah itu dari PRTG dia akan menangkap. Jadi nanti kalau untuk flow polanya ya, si router ini akan memberikan data ke PRTG, PRTG tinggal ngambil dan menerjemahkan di konsepnya dia atau di template-nya dia, seperti itu. Itu Mbak Nurma. Pertanyaan kedua nih Mas, untuk menggunakan PRTG, minimal spesifikasi yang dibutuhkan ketika user ingin menggunakan solusi ini, dan untuk di mobile app, apakah ada minimal spesifikasinya? Kalau untuk PRTG ya, oke. PRTG itu untuk minimal spesifikasinya itu balik lagi ke jumlah sensor yang diperlukan ya. Jumlah sensor yang diperlukan. Oke, ini saya share. Jadi ini ya tabelnya. Oke, ini di PRTG requirement ya. Jadi kita bisa cek dari sini. Nah, ini untuk yang 500 itu perlunya sekian. Ya, ini ada CPU-nya 4, memori 4 ya. Kalau 1000 CPU-nya 6. Terus kalau 2500 CPU-nya 8. Ini direkomendasikan kalau pakai VM ya, itu direct atau dedicated resource. Ya, gitu. Nah, ini untuk yang up to 5000 8 sampai sekian. Kalau untuk 10.000 ya yang dibutuhkan ya, CPU-nya sekian, memorinya sekian, disknya sekian. Nah, ini ada informasi cluster ya, virtual. Nah, dari 500 sampai 5.000 ini pakai virtual nggak masalah gitu ya. Tapi kalau yang 10.000 ini sebenarnya oke, tapi dalam kurung oke-nya itu masih tengah-tengah gitu ya. Tapi nggak masalah kalau dipakai. Tapi ya tadi dengan catatan bahwa CPU dan memorinya itu adalah dedicated resource seperti itu. Nah, ini untuk yang remote probe ya. Untuk remote probe ini lebih kecil yang dibutuhin. Jadi mini PC juga udah ready atau komputer bekas klien atau komputer bekas karyawan dipakai juga nggak masalah. Karena untuk remote probe itu yang dibutuhkan kecil. Gitu. Saya kira itu, Mbak Nurma. Oke, Mas. Kita lanjut ke pertanyaan Pak Dodi Yani. Kita lagi butuh informasi monitoring port-port network switch yang sudah tidak aktif selama 1 bulan. Apakah PRTG bisa menginformasikannya? Switch yang tidak aktif, bisa diulang, Pak? Pertanyaannya, kita lagi butuh informasi monitoring port-port network switch yang sudah tidak aktif selama 1 bulan. Apakah PRTG ini bisa menginformasikannya? Iya, bisa sih, bisa. Jadi gini, jadi install dulu PRTG-nya gitu ya. Terus IP-nya berapa, switch-nya. Setelah udah SNMP-nya diaktifkan ya. Setelah udah kita tinggal coba scan auto discover ya. Scan auto discover atau kita menggunakan manual ya. Manual untuk meng-add traffic-nya. Jadi kita add traffic-nya dulu ya. Setelah sudah kita tinggal tentukan tuh. Di situ ada pot-pot yang available mana, pot-pot yang nggak terkoneksi mana. Itu kita tinggal pilih ya. Contoh, ini saya kasih unjuk. Biar ada gambarannya. Oke, contoh kayak gini nih Mas ya. Nah, ini ada sebentar ada remote ya. Nah, ini ada network ya, network. Kita masuk ke network. Nah, di network ini ada switch. Nah, saya akan coba add ya sensor dan ini SNMP acuannya atau protokolnya. Oh, kenapa ini?
Apa dia berat ya? Baru deh dia. Nah, ini ada SNMP, kita klik, ini ada traffic. Oke, ada SNMP, ya kita centang ya, teknologi use-nya. Terus di sini ada traffic, kita cek aja di traffic. Nah, di sini nanti kita bisa tahu ya. Jadi sebenarnya ini kita dikasih tahu yang terkoneksi mana dan yang tidak terkoneksi mana gitu ya. Nah ini. Jadi yang di blok atau garis tebal ini ya, bold ini yang terkoneksi. Statusnya connected. Tapi kalau yang ini itu statusnya dia disconnected atau enggak terkoneksi dengan interface. Jadi ada pertama karena tidak terkoneksi dengan interface, kedua atau portnya error ya. Gitu. Jadi kita bisa tahu di sini. Kalau kita ingin centang semua nggak masalah. Nah, di sini tinggal kalau seandainya mau dipilih ya atau di filter ya, pot mana aja yang mau di view atau di monitoring kita bisa tentukan ya. Kita tinggal cek satu-satu. Tapi kalau kita ingin view semua, kita tinggal cek yang name ini ya. Jadi ke semuanya itu dia akan ke view. Dan di sini ada apa itu namanya? Connection status handling. Nah, ini kita klik show done. Jadi walaupun interface-nya dia dicabut, maka dia statusnya akan merah. Atau si apa itu namanya interface-nya ini error. Ya, jadi sebatas error ya. Kalau error ya down gitu. Kalau memang dicabut ya down gitu. Tapi kalau dicolok dia up. Gitu ya. Jadi hanya sebatas itu. Kalau seandainya ini interface-nya ini mati kenapa? Enggak sampai ke situ ya monitoringnya. Hanya mengidentifikasi bahwa pot ini terkoneksi atau dia kecabut atau memang error statusnya gitu. Saya kira itu Mbak Nurma. Oke, terima kasih Mas Roni. Halo Pak Saroni. Ya, silahkan Pak Dodi. Itu yang untuk pot yang tidak aktif itu bisakah di counting selama 1 bulan Pak? Karena kita nanti ada kepentingan untuk security. Kita akan disable pot-pot tadi itu. Jadi tidak ada yang akan bisa mengkonekkan selain kita enablekan lagi gitu. Bisa di delete aja kalau emang udah ke add ya. Jadi kalau seandainya sensor trafficnya udah ke add, itu Bapak bisa delete dari sisi sini atau di pause. Jadi kalau emang nggak mau ribet ya kayak gini nih. Ini nanti ya katakanlah ini nih. Ini traffic ya. Saya masuk ke sini router. Nah, katakanlah traffic ini ya. Nah, kita tinggal klik kanan pause. Kalau klik kanan pause, maka sensor statusnya pause dan dia tidak akan merekam activity seperti itu. Atau gimana Pak mau polanya? Halo Pak Ahmad, sebenarnya gini Pak. Jadi misalnya suite 1 gitu ya. Nanti kita akan dapat report 1 bulan suite port yang sudah tidak aktif lagi. Apakah itu memang tidak digunakan user atau memang dicabut gitu kan. Misalnya port 5, port 11, port 12, port 10. Nah, itu memang sudah mati secara continuous berturut-turut selama 1 bulan. Baru kita dapat informasinya. Jadi kita tidak perlu harus melihat setiap hari kita lihat itu portnya ada berapa yang mati gitu, Pak. Maksudnya potnya kan nggak kepakai Pak, jadi nggak perlu dimonitoring gitu kan? Ya, jadi pot yang nggak kepakai itu Pak, setelah 1 bulan itu dia nggak aktif. Nah, kalau biasanya kan kalau nggak aktif itu kan biasanya kan dia masih bisa aktif jika ada user yang aktif, kita akan langsung di disable nanti lewat command line core suite-nya gitu kan. Bisa. Jadi kita mau informasi dulu setelah 1 bulan pot ini sudah tidak aktif. Nah, kita dapat informasi nanti ada pot 5, pot 11, GI 150, misalnya GI 124 misalnya kayak gitu. Maksudnya memberikan notifikasi dari PRTG, memberikan notifikasi gitu Pak? Ya, bahwa pot-pot ini list pot ini adalah pot yang sudah tidak aktif dalam 1 bulan. Oke, caranya gini Pak, biarkan potnya itu berjalan, ya, kan nanti merah, gitu kan? Kan nanti merah. Kalau merah kan statusnya gini, ada interface disconnect atau dia itu error ya. Nah nanti kan ada informasi message-nya. Jadi kalau error ya udah, ini bukti bahwa interface ini error, gitu Pak.
Dicoba aja dulu, Pak. Halo? Tapi dia bisa counting sampai 1 bulan ya, Pak? Misalnya Iya, iya, iya. Jadi nanti statusnya begini merah doang. Bapak biarin aja. Nanti kan secara historical kan begini, Pak. Secara historical kita lihat ya historicalnya. Nah, ini nanti merah deh. Error. Ya udah namanya pot error ya. Ini untuk menunjukkan bukti bahwa potnya mati ya atau emang error ya gitu. Maksudnya mau menunjukkan buktinya bahwa ini error gitu kan, Pak. Iya, jadi setelah 30 hari error itu nanti akan di-email ke kita gitu, Pak. Iya, betul gitu. Jadi ngemailnya sekali saja sih, Pak. Jadi saat pertama kali dia akan ngemail. Tapi kalau Bapak ingin melakukan repeat email atau perulangan email, jadi lewat sini ya, Pak ya nanti. Katakanlah tadi ya device ini ya, interface ini ya. Masuk ke notifikasi, terus kita buat state trigger. Ini down pertama. Jadi larikan kemana email Bapak. Terus di sini ada eskalasi. Nah, eskalasi ini tinggal Bapak tambahin. Ini kan hitungannya per second ya. Jadi eskalasi ini nanti Bapak bisa tambahkan mungkin per 1 minggu atau per 1 bulan. Ini tinggal dikali angkanya, terus dia akan kirim kemana. Gitu ya. Jadi pertama saat dia down, dia akan kirim kemana. Ini ada eskalasi atau trigger notifikasi perulangan. Nah, nanti tinggal setup dulu di sini. Terus dia lari kemana? Dan kalau up, dia lari kemana? Gitu. Ada 3 pass atau 3 apa itu setup. Pertama saat pertama kali down, kedua eskalasi atau trigger notifikasi perulangan. Nah, ini nanti Bapak yang setup di sini ya. Nanti Bapak setup di sini. Ini karena second, jadi nanti angkanya istimewa ya. Pasti banyak seperti itu, Pak. Saya kira ini, Pak. Ini bisa menyelesaikan. Jadi masuk dulu ke sini. Ini di setting, ya. Terus ini juga di setting. Ada gambaran, Pak? Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Silakan dilanjut, Mbak Nurma. Oke, terima kasih Pak Johar atas pertanyaannya. Kita lanjut nih Mas Roni ke pertanyaan Pak Arif Rahmadi. Apakah PRTG dapat digunakan untuk memonitor infrastruktur data center seperti PAC, UPS, genset, rectifier, power utilization, cooling performance, dan lain-lain? Oke. Ini pertanyaan menarik. Jadi sebenarnya bisa aja sih, Mas. Jadi kayak semacam UPS dulu ya. UPS itu kan ada card smart-nya atau smart card. Nah, smart card itu kan bisa kita kasih IP ya. Di dalamnya juga ada SNMP, fiturnya udah ada. Nah, itu kita tinggal masukkan aja ke PRTG IP-nya berapa, ya, SNMP community-nya berapa. Kita bisa auto discover atau kita bisa apa itu masukkan manual ya secara OID atau MIB-nya dari si smart card tersebut. Nah, ini untuk yang UPS yang saya tahu. Nah, untuk PAC pertanyaannya apakah ada semacam interkoneksi ya, semacam interkoneksi secara smart card gitu ya dari PAC ke PRTG atau dari PAC ini kita bisa interkoneksikan dengan network. Kalau seandainya ada, nah itu malah gampang kita bisa monitoring gitu. Nah, toh kalau seandainya nggak ada yang namanya Modbus atau gateway gitu ya. Jadi dari perangkat yang kita bisa sebut sebagai perangkat analog, itu perangkatnya nanti value-nya akan didigitalkan dengan gateway tersebut. Nah, setelah sudah ya, si gateway ini akan menerjemahkan analog ke digital dan akan dimasukkan ke PRTG. Seperti itu. Tapi gateway ini lumayan ya Mas harganya seperti itu karena mengubah analog menjadi digital. Jadi balik lagi kalau seandainya kok sudah available versi smartnya atau sudah ada kayak UPS itu ya smart card-nya atau di PAC sudah ada ya integrasinya atau connectivity-nya yang dia itu output-nya TCP gitu ya. Nah, itu pasti bisa dimonitoring. Seperti itu. Toh kalau seandainya nggak ada, kita bisa akalin menggunakan gateway tersebut. Rata-rata sih begitu sih, Mas. Saya kira itu, Mbak Nurma. Lanjut nih Mas, pertanyaan kedua. PRTG ini untuk memonitoring power di data center ini, apakah bisa kita bikin mimik semacam single line di diagram, kemudian kita put value keduanya pada setiap titik pembacaan dalam mimik single line diagram tersebut?
Masih nggak ngerti nih pertanyaannya. Mas Arif, apakah bisa Mas Arif tanya langsung? Mas? bisa Silakan. jelaskan secara langsung? Ya, terima kasih Pak salam kenal. Dan Salam selama ini kenal. dalam hal data center infrastructure monitoring itu biasanya kita punya mimik ya. Jadi mimik itu adalah dia gambaran mulai dari PLN incoming sampai dengan panel-panel distribusi dan juga sampai dengan device-nya. Jadi dia semacam diagram mulai dari PLN sampai ke device kita. Dan itu nanti kita ketahuan nanti user daya yang digunakan, arus, tegangan, frekuensi dan sebagainya dari ujung ke ujung, Mas. Jadi ya dari hulu ke hilir ya Pak ya. Ya, jadi kita kan dari situ kita kan bisa put value-nya di titik-titik pembacaan tadi seakan-akan jadi kita bisa tahu nih ketika ada trip di satu titik kita akan tahu nih kejadian apa sebelumnya yang terjadi di situ, historical datanya. Oke. Kalau pakai customize gitu nggak kira-kira kayak kalau customize nggak ada. Jadi begini Pak ya, pola PLN itu kan sebenarnya kayak kalau saya bisa sebut semacam apa ya, air ya. Jadi kalau kita colok di situ pasti dapat distribusi listrik gitu ya. Load-nya dari mana? Jadi yang biasanya ya di smart building itu pakai analogi gini Pak. Jadi dari mana itu? Dari PLN dulu ya, di box-nya itu dia kasih semacam PDU ya, power meter. Nah, ini perangkatnya KCP. Di situ dikasih gitu ya. Jadi load-nya berapa di situ ketahuan. Ya, statistiknya ketahuan. Nah, setelah itu saya katakanlah itu panel 1. Panel 1 terus dicabang lagi jadi 2 gitu katakanlah seperti itu. Nah, di 2 panel ini juga disediakan yang namanya power meter. Gitu. Selanjutnya didistribusikan lebih kecil lagi juga dikasih power meter. Jadi acuannya nanti ya kita bisa lihat dari atas berapa, distribusi kedua. Jadi mainnya berapa, terus submainnya berapa, submainnya lagi berapa, submainnya lagi berapa, sampai ke ujung gitu. Biasanya begitu sih Pak. Biasanya ya yang saya tahu. Jadi kita kalau put value pembacaan itu di dalam grafik atau mungkin tadi kan misalnya itu ada map ya, mapnya kan peta Indonesia gitu kan. Ini enggak dia lebih ke diagram gitu. Jadi ada flow-nya ya mulai dari masuk PLN sampai ke alat kita. Betul. Kalau custom map lah ibaratnya. Kalau dijadikan kayak gitu bisa pakai mini aplikasi ya. Jadi box D kita klik nanti dia pecah jadi 2. Dari pecah jadi 2 kita klik 1 nih nanti pecah jadi 3. Kayak gitu bisa. Atau Bapak bisa pakai pola topologi gitu. Topologi dari atas itu main, terus cabang 2 lagi, cabang 2 sampai device. Itu juga perlu bisa, tapi nanti perlu pixel yang lebar sih, seperti itu sih Pak. Oke. Kalau datanya aja saya ambil gitu nggak bisa nggak Pak? Dari database-nya gitu. Saya ambil atau perlu API khusus ya buat ngambil value-nya? Jadi kalau untuk PRTG itu menggunakan API sih Pak. Nggak, jadi dia tuh nggak punya database, PRTG itu nggak punya database, jadi dia semacam TXT yang terenkrip. Jadi kalau kita buka secara langsung nggak bakal bisa. Bisanya kita bisa buka lewat aplikasinya gitu. Tapi kalau mau ngambil data dari aplikasi, PRTG udah menyediakan API. API-nya di sini saya coba share. Nah, ini dari setup. Terus kita bisa masuk PRTG API. Nah, di sini PRTG API ini udah disediakan ya, mau HTTP API. Nah, ini buat yang develop, karena saya bukan orang develop, jadi saya juga nggak begitu paham ya. Nah, ini ada live data, ada live grafik, historic data, ya. Terus ini ada object manipulation, custom sensor, custom notifikasi, ya. Banyak sih di sini. Nah, di sini udah ada ya, udah ada statementnya, jadi kita tinggal pakai gitu. Ini untuk yang API Pak, kalau untuk integrasi ke database gitu. Atau membuat triparty tersendiri gitu. Mas Roni bantu jelasin. Ya, silakan Pak. Jadi yang tadi ditanyakan menurut saya itu menarik karena sebetulnya kita juga pernah ada kasus dengan implementasi di salah satu kementerian. Jadi mereka menampilkan diagram dari data centernya satu. Jadi diagramnya itu bentuknya memang seperti custom map. Mungkin tadi udah sempat dijelasin belum ya yang custom map-nya. Jadi bisa saja bentuk dari data center layout satu bisa. Nah kalau misalnya datanya itu adalah single diagram, berarti nanti ngambilnya datanya dari
sensor-sensor ya, misalnya sensor environment monitoring, sensor untuk monitoring arus dan lain sebagainya. Selama datanya bisa masuk, nanti bisa ditampilkan di dalam di dalam map yang nanti dibuat. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ahmad, Pak Fangki. Ya, thank you. Ya, silakan lanjut, Mbak Nurma. Oke, lanjut nih Mas ke pertanyaan Pak Hardi Agung Wibowo. Apakah PRTG bisa memonitor perangkat ke pusat data dengan menggunakan aplikasi seluler? Jika bisa, bagaimana mekanismenya? Oke, aplikasi seluler ya. Aplikasi seluler itu bisa menggunakan miniprobe. Miniprobe ya. Jadi miniprobe itu nanti tinggal cari di KB-nya si Pessler, itu ada miniprobe APK. Ini khusus Android ya, kalau untuk iOS saya belum tahu. Nah, nanti diinstal APK-nya, namanya miniprobe PRTG. Setelah diinstal, nah nanti tinggal masukkan URL PRTG-nya berapa, username password ya. Jadi login kayak biasa. Nah nanti bakal di PRTG Core itu, dia akan menampilkan semacam pola remote probe. Jadi handphone kita itu nanti akan masuk di situ secara auto discover ya. Jadi dia akan meng-add secara auto discover. Nah dari situ ya, kita bisa tahu location kita di mana. Nah locationnya itu bukan langsung ditunjuk Jakarta bukan, tapi memberikan informasi latitude dan longitude-nya seperti itu. Jadi mungkin itu jawabannya, yaitu kalau seandainya ingin memonitoring seluler ya pakai miniprobe. Tapi yang available sekarang menggunakan Android ya. Jadi ada yang namanya miniprobe.apk seperti itu. Ya, itu sih Mbak Nurma. Oke Mas, kita lanjut ke pertanyaan Pak Widodo. Untuk fitur map di PRTG ini, apakah bawaan atau bisa di-custom? Oke, untuk fitur map itu bawaan. Jadi bagus enggaknya sebuah map balik lagi ke kita untuk membuat dashboard PRTG itu secantik mungkin. Ada dua pola. Pola pertama yaitu kita membuat semacam clipping, custom icon-nya banyak. Kita tinggal terapkan di di desainnya maps PRTG. Jadi kita tinggal celup-celupkan ya icon-iconnya. Atau pakai pola kedua yaitu kita gambar dulu ya. Gambar dulu di Photoshop atau di mana ya. Gambar dulu sebagai background udah cakep ya. Terus kita upload. Nah, nanti sensornya tinggal dicelup-celupin. Jadi ada dua metode. Jadi metodenya kayak clipping yang dari screen-nya si map itu kita tempel-tempelin icon map atau kita tinggal buat dulu gambarnya, kita upload baru kita cemplung-cemplungin sensornya. Nah, itu yang lebih praktis atau lebih enak sih menurut saya gitu. Itu Mbak Nurma. Oke Mas, kita lanjut ke pertanyaan Pak Rizmi. Untuk PT 521 Teknologi Indonesia ini sudah menangani data center mana saja dengan menggunakan PRTG? Dan apa saja yang dimonitoring? Apa dari segi perangkat keras dan jaringannya? Oke, pertanyaannya lumayan bagus. Saya jawab atau Pak Fagi atau Popi yang jawab dia? Oke, untuk device ya. Device itu semua device kita bisa monitoring asalkan dia support fitur SNMP. Baik itu server, router, EMS ya. UPS kita bisa kalau dia support smart card-nya, terus PAC dan lain sebagainya. Asalkan ada fitur SNMP-nya, kita bisa monitoring. Ya, itu untuk PRTG ya. Toh kalau seandainya kekeh ingin monitoring device-device tertentu ya yang nggak support SNMP, biasanya kita pakai gateway ya. Kita rubah dulu ya dari analog data ke digital data, terus kita bisa monitoring lewat gateway tersebut. Gitu. Jadi di data center ya, dari EMS, dari network, dari server, dan dari support lainnya kayak UPS dan PAC, sebenarnya kita bisa monitoring ya di PRTG ini. Seperti itu, Mbak Nurma. Oke Mas, kita lanjut ke pertanyaan ke pertanyaan Pak Bara Ramadan. Bagaimana cara menghitung SLA di PRTG? Cara menghitung SLA di PRTG. Oke, untuk menghitung SLA di PRTG itu sebenarnya sudah ada average atau perkira-kiraan ya, atau kira-kira angka kira-kira di PRTG. Jadi kalau kita ingin melihat data per 1 bulan,
lewat historical data ya, di situ ada informasinya ya. Jadi average-nya itu atau lifetime-nya itu berapa lama. Seperti itu. Nah, kalau lewat report gitu ya. Nah, nanti di situ juga ada perkiraannya gitu. Jadi kalau untuk report itu pada perkiraannya di atas ya, di grafik atau di summaries-nya ada informasinya. Itu dia 100% atau di berapa persen. Seperti itu. Nah, dari situ kita bisa tahu, oh berarti dalam 1 bulan itu dia live-nya itu sekian. Biasanya SLA kan availability kan yang di ini ya. Atau ping, kita bisa sebut seperti itu. Jadi kita lebih fokus ke pingnya dulu ya, availability-nya atau ketersediaannya. Dan kita tinggal generate report khusus ping gitu kan. Nah, baru kita pilih dia di angka 100% atau di berapa persen. Nah, kalau untuk hitungan SLE gitu ya, biasanya dari kebijakan di instansi itu beda-beda gitu. Dia apa itu SLE-nya di berapa persen gitu ya. Jadi beda-beda sih seperti itu. Jadi kalau untuk secara teknikal kita bisa lihat ya dari report atau historical data, yaitu ping-nya kita cek itu di angka 100% atau berapa persen. Mungkin Pak Fangki kalau mau nambahin. Kalau enggak ya bisa dilanjut pertanyaannya, Mbak Nurwa. Oke Mas, kita lanjut sebentar Mas. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Fitra Jaya Romanza. Saya ingin bertanya, apakah bisa PRTG ini diimplementasikan ke perangkat GPON, OLT, dan ONT? Kalau bisa, apa saja yang harus dipersiapkan? Oke. Kalau ON bisa, ya, karena nggak ada SNMP-nya. Kalau OLT mungkin bisa, karena ada fitur SNMP-nya. Jadi nanti yang sudah kita pernah implementasi itu di STP. Ya, jadi ISP, STP kalau nggak salah. Nah, itu juga sama, ya, dia monitoring OLT-nya. Kalau ONT-nya enggak. Jadi di OLT itu nanti ada link yang direct ke ONT ya, seperti itu. Jadi kita bisa tahu monitoringnya dari situ. Jadi SNMP biasanya menggunakan kredensial SNMP dan kita juga perlu MIB atau OID dari devices. Jadi nanti kita explore OID ini itu monitoring apa, OID ini monitoring apa gitu ya. Jadi setelah dapat kita baru tetapkan sebagai acuan untuk kita monitoring ya. Apa itu sebagai kayak semacam ini ya. Jadi kalau di OLT itu kan nanti kalau yang terhubung dengan dia kan ketahuan tuh linknya mana aja yang aktif. Nah, kalau saya bilang sih kayak indexingnya. Nah, itu kita bisa monitoring dari situ ya. Jadi kita explore dulu OID-nya. Itu OID-nya mana gitu ya. Setelah udah kita tinggal apa itu buat catatan gitu ya. OID ini untuk uplink ONT index ini gitu ya. OID ini untuk uplink index ini gitu ya. Nanti kita catat. Setelah kita catat ya, kita pastikan dulu nih fix, baru kita masukkan ke PRTG. Biasanya seperti itu ya. Ini pola yang sudah kita lakukan di STP. Saya kira itu, Mbak Nurwa. Oke Mas, lanjut ke pertanyaan Pak Kinghausen. Bentar. Untuk memonitoring device CCTV dan server storage-nya, apakah bisa menggunakan PRTG monitoring ini atau di produk PRTG lainnya? Oke, menggunakan produk PRTG ini bisa. Jadi kembali lagi saya tekankan bahwa selagi device itu disupport oleh SNMP, PRTG mampu untuk memonitoring ya. Jadi balik lagi, kita cek dulu nih si apa itu CCTV-nya ya. CCTV-nya ini sudah support fitur SNMP apa belum? Kalau sudah support, berarti PRTG mampu untuk memonitoring sampai tingkat storage-nya sisa berapa, CPU-nya sisa berapa, dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak ada, ya paling ping sama HTTP-nya saja. Itu. Saya kira itu, Mbak Nurwa. Oke, Mas. Pertanyaan kedua nih, Mas. Jika kita perlu sensor SNMP, namun device tidak support SNMP, apakah ada cara lain untuk menangani keterbatasan dari device tersebut? Contohnya smoke detector yang tidak load. Smoke detector. Itu udah dijawab Mas tadi. Yang konverter ya. Tadi kan belum ini. Ping sama HTTP ya, sih, Pak. Memang basicnya memang harus ada SNMP ya betul. Ya, tadi udah dijawab sih dari pertanyaan orang. Ya, itu penasaran kan, saya juga baru tahu. Siap. Waktu di presentasi Mas tadi ada smoke detector.
di monitor biasanya humidity-nya, temperatur ya benar sih. Tapi saya juga penasaran, tadi saya googling, oh iya ada juga saya SMP yang IoT smoke detector yang IoT ternyata. Basicnya bisa SMP. Nah pertanyaannya kalau punya saya nggak IoT itu ada nggak converter? Tadi udah bilang sebenarnya ya. Sebenarnya gini Pak, balik lagi ya. Brandnya apa? Kalau AKCP itu dia polanya ada probe, ada sensor. Sensor itu akan terhubung ke probe. Nah nanti yang ngebaca si sensor ini adalah probe-nya. Probe-nya ini adalah kepalanya. Jadi kepalanya itu dia akan mengenerate semua value-value-nya dan kita bisa monitoring lewat probe. Biasanya gitu sih Pak. Smoke detector itu perangkatnya AKCP. Gitu. Oke. Thank you. Oke Pak, silakan Mbak Nurma kalau mau dilanjut. Lanjut nih Mas ke pertanyaan Pak Yusuf Nugroho. Apakah ada cara lain pada saat memonitoring perangkat FW Softhost tanpa harus saya install agentnya? Softhost PRTG lagi di SPR PRTG. Bisa diulangi pertanyaannya? Nurma, sorry Mbak, pertanyaan saya dua lagi belum dibacakan. Yang mana ya Mas? Oh ini. Bisa Server. dijelaskan bagaimana mengenai PRTG monitoring mengenai mail server seperti presentasinya tadi mengenai IMAP, POP3, dan SMTP. Kalau bisa demo sedikit tampilan monitornya. Oke, kalau demo di sini nggak ada Exchange atau server IMAP di Office, adanya di cloud dan saya pun nggak punya aksesnya. Jadi gini, saya analogikan aja seperti ini. Jadi kita akan monitoring Exchange ya di server Exchange 365 juga bisa ya. Jadi hanya perlu kredensial yaitu username, password dan port atau akses yang lainnya. Nah kalau IMAP, ini kita monitoring portnya bisa. Portnya, terus SMTP juga kita bisa monitoring portnya. Port yang dilalui ini berapa milisecond ya, eksekusi time-nya atau loading time-nya seberapa lama. Terus ada juga monitoring, sebentar saya coba. Itu cuma monitoring traffic si protokol ini kan protokol email ya tadi. Betul. Iya, saya juga penasaran tadi nggak ada di presentasinya. Sebentar, ini contohnya mau kayak gimana sih? Apa sih yang sebenarnya kan di sini ada informasi secara note ya di sini. Nah ini kalau Exchange ini ada PowerShell, jadi Exchange yang lewat PowerShell, terus ini juga ada Exchange Mailbox lewat PowerShell. Nah ini juga ada POP3 nih. Nah POP3 ini monitoring email sync POP3. Coba kita cek ya, kita coba cek. Di dalamnya itu ada apa aja. Ternyata yang dimonitoring adalah POP3 POP-nya. Nah di sini ada connection security-nya ya. Jadi transport level security. Nah ini yang bukan TLS, nah ini yang use transport level security if available ya, terus yang lain sebagainya, terus ini pakai login atau enggak, gitu. Nah, nanti value-nya, nah jujur kita belum pernah coba ya, kalau untuk yang POP3 yang di gateway mail gateway, ya ini kita belum pernah coba. Jadi yang perlu di setup yaitu ini ya autentifikasi ya, ini perlu dimasukkan atau enggak itu bebas, tapi intinya yang di highlight adalah portnya ya. Coba kita coba create, dapatnya apa? Oke, port. Oh iya, respon time, just respon time. Trafficnya doang kan ya Pak? Betul. Jadi respon time itu kayak lamanya dia loading time gitu. Iya. Gitu sih. Saya kira ada hal apa yang bisa digali lagi gitu. Soalnya saya baca, oh cuma monitoring protokol, apa yang dimonitoring gitu. Yang terakhir nih Pak. Silakan. Tadi sempat dari kemana-mana nyoba ya, apa yang pakai tayang itu. Yang kirim report email, cuma nggak dapat. Apa karena localhost ya Pak ya? Jadi nggak bisa ngirim ya? Kalau localhost, jadi balik lagi ke SMTP ya Pak, SMTP ya. Notifikasi delivery. Nah, di notifikasi delivery ini, jadi pertama harus connect internet ya. Kalau memang pakai gateway ya lokal nggak masalah ya. Nah, kalau yang seandainya kalau dia mail servernya di apa itu namanya nggak gateway atau nggak lokal gitu ya, atau di cloud atau di tempat lain, diusahakan klik nomor 2 Pak.
Nih. Klik nomor 2, terus mail servernya apa? Ini mailnya, mail server ya, mail server. Terus diusahakan menggunakan autentifikasi. Jadi dia ini lebih fixing ya daripada kita tidak menggunakan autentifikasi. Jadi yang pertama yaitu klik nomor 2, yang kedua mail sender. Ya ini yang penting. Itu sih Pak. Jadi trial ini memang bisa kirim email ya? Bisa asalkan dia connect internet ya. Level saya sih connect internet, cuma saya masih bingung kok nggak dapat ya. Nah, nanti tinggal dites nih Pak di sini. Jadi dites di sini apa gitu ya? Katakanlah kayak saya balikin ke email saya. Oke, kita tinggal cek nih dari log nih. Tinggal cek dari log. Lognya ini udah sukses apa belum? Nah, pokoknya di sini nanti ada informasinya. Kalau dia ini sending oke, berarti sukses. Kalau dia error, ya errornya apa di sini ada informasinya. Iya, saya belum setting ke sana ya. Setting rule-nya. Betul. Thank you. Oke, bisa dilanjut, Mbak Nurma? Oke, bisa Mas. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Yusuf Nugroho Adi Putro. Apakah ada cara lain untuk menambahkan efek softhost tanpa harus saya install agent-nya? Softhost. Ya. Pak Yusuf, atau bisa bertanya langsung Pak, silahkan. Oke. Selamat sore. Sore Pak. Jadi gini Pak, jadi saya memasukkan softhost nih Pak ya. Nah, setiap saya masukkan softhost itu yang terdetek itu hanya ping-nya saja. Sedangkan kan di softhost itu kan ada port, terus ada katakan ada VPN set to set juga, saya harus monitoring gitu Pak ya. Nah, saya coba cari-cari di Google, ternyata harus saya install PRTG sebentar ya. Sophos MIB, XG Firewall MIB seperti itu. Setelah saya install itu, setelah saya coba discover lagi, baru muncul semua port-portnya dan VPN-nya segala macam gitu loh. Apakah ada cara lain agar saya tidak install XG Firewall MIB-nya ini nih? Oke, itu sebenarnya sih custom sensor ya Pak, lebih custom sensor. Iya. Jadi gini, sebenarnya itu ada yang sudah ditetapkan oleh atau maksudnya sudah ada template-nya gitu ya. Cuma kalau Bapak nanti pakai, kadang sebenarnya kayak semacam tipe atau seri atau mungkin firmware ya. Itu juga mempengaruhi ya. Jadi kalau seandainya kok dia itu ada tambahan kayak MIB dan lain sebagainya, sebenarnya itu lebih powerful Pak. Kalau sepengalaman saya itu lebih powerful yang menggunakan tambahan MIB itu. Gitu. Karena di situ itu ada tambahan yang lebih menurut saya itu lebih berguna daripada kita gunakan template yang sudah ada gitu loh. Iya sih, kalau pada saat saya coba narik add softhost ini itu hanya beberapa komponen aja sih yang terdetek gitu kan. Dia hanya terdetek CPU, terus memori dan ping, hanya itu aja. Nah, terus saya coba cari-cari, saya coba search di KB-nya PRTG. Saya coba install gitu kan. Memang saya sedikit ribet ya, karena saya harus pelajari dulu sebelum saya terapkan ke grup-grup yang lain gitu kan, grup lain juga saya seragamkan menggunakan PRTG supaya nanti bisa saya pusatkan gitu kan di holding company-nya seperti itu. Kalau cara lain memang nggak ada Pak. Nggak ada. Jadi kalau untuk yang itu kan custom ya sebenarnya. Custom secara sensor udah available. Cuma yang lebih powerful memang sudah disediakan via KB juga ya. Tapi ya itu memang caranya ya harus satu-satu Pak. Itu ibaratnya gini, ya udah kita coba lakukan di awal walaupun itu agak ribet, tapi setelahnya kita nyantai gitu loh Pak. Iya. Yang saya waktu itu sempat concern ini apakah ini hanya terjadi untuk yang di trial atau di seluruh
platform PRTG kayak seperti tadi PRTG Enterprise, apakah tidak seperti ini gitu? Sebenarnya sih sama Pak ya, secara konsep Oke. atau running sama, fitur juga sama. Memang seperti itu. Jadi saya punya contoh nih, saya punya apa itu namanya UPS, namanya Apache ya. Apache UPS itu kalau saya Oke. pakai template yang sudah ada, itu kok cuma ini aja value-nya gitu loh. Terus akhirnya saya cari yang file yang custom ya, custom. Saya dapat template, saya install template-nya. Terus saya tinggal auto discover via template, ya saya dapatnya lebih banyak gitu loh Pak. Iya sih. Ya akhirnya saya terapkan seperti itu kayak untuk di Sophos, kemudian untuk di AC saya yang APC ya. Akhirnya cukup informasi yang ditampilkan cukup full Banyak. sih, cukup Ya, lengkap gitu. lebih powerful, saya bilang Iya. gitu sih. Terus sama satu nih saya mau nanya, apakah kita bisa customize time? Jadi dalam artian gini, saya mau narik report itu hanya untuk office hour. Apakah bisa disetting? Nggak bisa ya? Pak. Jadi benar-benar template yang ada yang kita pergunakan, nanti tinggal kita tarik CSV-nya, baru kita edit one by one. Betul. Ya? Betul. Jadi ada pola yang manual seperti itu bisa gitu ya. Jadi dari historical data tapi per hari, Pak. Oh ya, I see. Ya, historical data tapi per hari. Tapi kalau via report emang nggak bisa. Karena kalau report itu apa yang dia recordnya kan nggak berhenti ya dari 0000 sampai 2359. Ya. Betul. Jadi kita nggak bisa pilah gitu. Tapi kalau pakai historical itu ada kemungkinan bisa. Tapi ya itu PR Pak per hari soalnya. Gitu. Ya sudah, paling salah satu caranya adalah saya akan tarik 1 bulan dan saya akan memilah-milah sih mana milah-milah untuk jam office hour-nya. Itu bisa. Oke, kalau saya cukup sih, cukup. Oke. Ini yang ini untuk yang ping-nya saja. Kalau ping-nya ada yang namanya SLA plugin, itu untuk SLA. Itu Oke, iya. Itu untuk yang lebih nggak ribet sih sebenarnya ada. Cuman just SLA atau ping-nya aja. Kalau traffic ping. Oke, jadi untuk ping, kalau ping saya malah harus monitoringnya 24/7. Oh, malah. Ya, karena kalau ping ini kayak saya terapkan juga untuk nanti kita eskalasi juga ke ISP ya. Benar. Seperti itu. Karena saya sangat butuh SLA ini saya sangat butuhkan. Tapi kalau untuk traffic monitoring, bandwidth monitoring itu kan bandwidth usage kita harus benar-benar di saat office hour. Office hours, benar-benar. Iya. Ya, kayaknya salah satunya caranya itu Pak ya, historical. Oke, tidak masalah. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak Yusuf. Mbak Nurma, silakan. Ya, ke pertanyaan terakhir nih Mas dari Pak Edji Jarwanto. Apakah PRTG bisa memfilter berdasarkan network IP untuk hasil tangkapan netflow yang dikirimkan oleh switch atau router dan membuat grafik dari hasil filternya? Kalau untuk grafik kayaknya sedikit ini ya. Oke, ini saya kasih tunjuk. Jadi kalau untuk netflow ya atau ifig atau paket sniffer itu sebenarnya kita bisa customize IP ya, atau kita bisa sebut sebagai filter. Nah di sini ada filter, sorry berarti nggak di sini nih. Kita masuk ke flow ya atau ifig. Ifig mana ifig. Ini flow. Nah kalau di flow itu sebenarnya ada yang namanya filter ya. Jadi filter ini kita bisa sesuaikan IP-nya. Oke, dari sini ada tangkapan ya. Oke. Setelah itu di sini ada overview ya. Overview ini grafik yang bisa ditampilkan secara live data seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau secara tabel ini. Jadi kita tinggal dipilah aja ya untuk fill-nya di sini. Nah, ini untuk yang kira-kiranya ya seperti ini. Nah, tapi kalau buat grafik yang per IP itu kayaknya impossible ya. Jadi kalau seandainya kayak gini top connection itu kita buatkan grafik nggak bisa. Dia grafiknya hanya pie gini. Nah ini adalah time per dia new session ya. Setiap 5 menit dia akan melakukan new session gitu ya. Jadi ini adalah informasinya. Dari sini kalau seandainya mau di print kita tinggal print ya dari sebentar overview. Kita tinggal print dari sini harusnya bisa nih. Atau dari
Oke. Jadi ini kita bisa apa itu? Lihat secara langsung di sini ya. Ini untuk yang top connection for NetFlow. Nah, ini secara apa? Secara grafik. Nah, kalau kita lewat ini ya. Sebentar. Kayaknya ada kok di mana ya? Lupa ini, lupa. Print. Ini nih print top list. Nah, kurang lebih seperti ini ya gambarannya. Nah, ini dia. Jadi yang bisa kita eksekusi ya hanya ini gitu loh. Tapi kalau seandainya mau dilihat dari katakanlah grafiknya ya kita lihatnya dari sini live data. Tapi ini keseluruhan atau secara publish gitu ya. Tapi kalau seandainya ingin melihat IP berdasarkan grafik ada, tapi by pie ya, grafik pie seperti ini. Gitu. Nah, kalau untuk yang full ya seperti ini ada summariesnya, terus ini ada pie grafiknya dan ada table-nya. Saya kira itu, Mbak Nurma. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya yang sudah masuk, semuanya bagus-bagus. Sebelum saya mengumumkan 3 orang terpilih pemenang voucher OPPO senilai Rp100.000, kita akan foto bersama-sama terlebih dahulu. Mohon untuk dapat menyalakan kameranya. Oke, masih banyak yang belum menyalakan kamera. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Sebentar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mas Roni mau menyampaikan closing statement, Mas? Silahkan. Oke. Nah, bagi teman-teman ya, sekali lagi PRTG ini kalau mau gunakan ada free ya, trial selama 30 hari ya, daripada nganggur atau nggak ngapa-ngapain, mending kita install aja, download, dan kita bisa coba di segala device kita, asalkan ada SNMP-nya ya. Gitu. Dan itu juga disediakan versi free yaitu sebesar 100 sensor. Nah, itu untuk network di rumah katakanlah seperti itu. Jadi sekalian belajar, sekalian eksekusi. Jadi ilmunya bisa manfaat. Saya kira itu sih Mbak Nurma. Silakan kalau Pak Fangki mau nambah. Ya, silakan Pak Fangki. Mungkin tampilin dulu itu. Oh, yang itu ya, acara bentar Pak. Acara kita tanggal 3 Juni. Iya, ini. Tanggal 3 Juni, ya. Sudah tampil? Ya, baik rekan-rekan, terima kasih untuk kebersamaannya di sore kali ini. Jadi ini masih berlanjut terus ya di bulan Juni, nanti lebih seru lagi kita akan bahas tentang Disaster Recovery Center. Nah, tapi sebelum masuk ke Disaster Recovery Center, sesi terakhir kita Data Center Utilization, nanti tanggal 3 Juni, jadi pastikan teman-teman daftar lagi nanti di Event Cerdas atau di webnya DCM, nanti bisa ikut Data Center Utilization. Kita akan bahas tentang Computer Room Utilization Ratio. Jadi biasa kan kita dengar tentang istilah PUE dan lain sebagainya ya. Nanti kita akan melihat satu hal yang berbeda yang nanti diperkenalkan oleh API. Nah, kami di DCM itu nanti salah satu perusahaan yang melakukan audit terkait dengan data center dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di PRTG salah satunya. Ya, tadi parameter-parameter yang diambil oleh sistem-sistem monitoring nanti dikumpulkan menjadi salah satu parameter di dalam Computer Ratio Utilization ya. Jadi Computer Room Ratio Utilization. Jadi pastikan kita ketemu lagi tanggal 3 Juni ya. Mungkin itu saja. Terima kasih kebersamaannya. Saya kembalikan ke Mbak Nurma. Ya, sama-sama Pak Pangki. Selain tanggal 3 Juni, kita juga ada event di tanggal 7 Juni yang akan membahas Advanced PRTG Setup.
Baik Bapak Ibu, saya akan mengumumkan 3 orang terpilih pemenang voucher OPPO. Yang pertama Bapak Fitra Jaya Romanja. Ada Pak Fitra? Pak Fitra, kalau dilihat dari ada, Ma. Ya. Iya, Ma. Selamat ya Pak. Yang kedua Pak Rizmi Lajuardi. Ada Pak Rizmi? Wah, Pak Rizminya nggak ada nih, Mas. Pak Rizmi, angus lo, sayang lo, buat pulsa lo. Nah beliau nih. Mau diganti atau gimana nih, Mas? Saya coba dipanggil lagi, Pak. Pak Rizmi, kalau dilihat dari chatnya sih nggak ada. Nggak ada. Ya Ada. udah, next. Kita ganti ke Pak Hani Trianto. Ada Pak Hani? Pak Hani Trianto. Mana beliau nih? Lumayan loh, buat pulsa loh. Pak Hani? Hani Triyulianto. Oh iya, ada. Selamat ya Pak Hani. Yang terakhir Pak Dodiani. Ada Pak Dodi? Dodiani ada. Hadir Pak, makasih. Oke. Ya, selamat ya Pak Dodi. Selamat kepada 3 orang terpilih pemenang voucher OPPO senilai Rp100.000 dan nanti akan kami hubungi setelah acara ini selesai. Terima kasih semuanya atas partisipasinya dalam workshop hari ini. Sampai bertemu di workshop kita selanjutnya di bulan Juni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Ya, terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.